Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Faryal Fikri yang akan membimbing kalian menjelajahi luar angkasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program sistem tata surya dan teori menurut para ahli. Kita bakal bahas gimana sih sistem tata surya itu terbentuk, siapa saja tokoh yang ngusulin teorinya, dan apa aja hal yang menarik di dalamnya. Yuk kita mulai. Pertama kita kenalan dulu ya, apa sih yang namanya tata surya? Tata surya itu adalah sistem benda langit yang berpusat pada matahari. Semua planet, bulan, komet, sampai asteroid itu semuanya muter karena ditarik gaya gravitasi matahari. Nah, sistem ini ada di galaksi Bumi Sakti, tempat tinggal bumi kita. Jadi bisa dibilang kita ini cuma bagian kecil banget dari alam semesta yang super luas. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem tata surya. Setiap sistem pasti punya ciri. Begitu juga tata surya. Yang paling utama, matahari jadi pusatnya. Planet-planet mengelilingi matahari secara langsung, sedangkan satelit kayak bulan mengikuti orbit planetnya. Semuanya punya jalur atau lintas sendiri, jadi nggak tabrakan satu sama lain. Keren ya, semua tertata rapi dan bagus banget. Sekarang kita masuk ke teori pertama, yaitu teori nebula dari Immanuel Kant. Menurut Kant, tata surya terbentuk dari awan gas dan debu raksasa yang berputar terus-menerus sampai akhirnya bagian tengahnya menjadi matahari, yang sisanya membentuk planet-planet. Kebayang nggak debu di luar angkasa bisa berubah menjadi planet sebesar bumi? Hebat banget ya. Selanjutnya ada teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Fred Hoyle dan Raymond Littleton pada tahun 1950-an. Teori ini bilang awalnya ada dua bintang yang saling mengorbit, tetapi salah satunya meledak dan sisa materialnya ledakan itu akhirnya membentuk planet. Bintang yang masih hidup jadi pusatnya, yang kita kenal sekarang sebagai matahari. Jadi bisa dibilang kita lahir dari sisa drama dua bintang di masa lalu. Berikutnya yaitu teori dari Carl von Weizsäcker, yaitu teori awan debu. Menurutnya, tata surya terbentuk dari awan gas dan debu besar yang menggumpal karena gravitasi. Bagian tengahnya jadi matahari dan bagian pinggirnya membentuk menjadi planet. Proses pelan tapi pasti, kayak bola salju yang makin lama makin membesar. Yang berikutnya ada teori pasang surut yang dikemukakan oleh James Jeans dan Heron Jeffries. Mirip sedikit dengan teori sebelumnya. Teori ini juga melibatkan bintang yang lewat dekat matahari. Tetapi bedanya, teori ini menekankan bahwa tarik gravitasi bintang tersebut sangat kuat sampai menarik bagian besar massa matahari keluar seperti gelombang pasang raksasa. Massa panas yang terlepas itu kemudian mendingin dan langsung membentuk planet-planet besar tanpa melalui tahap butiran kecil seperti di teori planetesimal. Selanjutnya, kalau teori ini agak beda nih. Namanya teori planetesimal. Dua ilmuwan, Moniton dan Chamberlin, bilang bahwa ada bintang besar lewat dekat matahari dan menarik sebagai materialnya. Material itu mengumpul dan mendingin jadi benda-benda kecil yang disebut planetesimal, lalu menyatu membentuk planet-planet besar. Teori ini menggambarkan proses pembentukan planet yang berjalan pelan-pelan dan bertahap, dari partikel kecil sampai planet seutuhnya. Jadi kalau disederhanakan, teori planetesimal menggambarkan proses pelan dan bertahap. Planet terbentuk dari benda-benda kecil.
Teori pasang surut menjelaskan proses cepat dan dramatis planet terbentuk langsung dari massa besar yang tertarik keluar dari matahari. Yang terakhir ada teori kondensasi dari Victor G. Klug dan Harold C. Honley. Mereka percaya tata surya terbentuk dari bola kabut besar yang berputar dan memadat. Saat kabutnya berputar, bagian tengahnya jadi matahari dan bagian luarnya menjadi planet. Teori ini mirip dengan teori nebula, tetapi lebih modern karena menjelaskan proses kondensasi dengan lebih detail. Cukup materi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.